Adegan diawali dengan memperlihatkan kepada Boruto yang terlihat mundur beberapa langkah setelah Susanoo hitam kehijauan dari sosok berjubah itu terbentuk sempurna. Kemudian di posisi leluhur Momoshiki yang masih bertarung dengan Butsuma Senju dan Tajima Uchiha, dirinya merasakan cakra besar dari kedua shinobi masa lalu itu yang makin gila. Leluhur Momoshiki yang merasakannya, leluhur Momoshiki hendak membalas dua shinobi dengan menghantamkan Kekei Tota ke arah Butsuma Senju. Namun Tajima lebih dulu menyerang leluhur Momoshiki dengan kedua pedang Susanoo merah tua, dan memutar kedua pedang kembarnya sehingga menciptakan gelombang api Amaterasu hijau yang langsung diarahkan ke tubuh leluhur Momoshiki hingga tubuh leluhur Momoshiki tak sempat melepaskan Kekei Tota tersebut ke arah Butsuma Senju. Akan tetapi leluhur Momoshiki mengangkat tangan dan menyerap api itu dengan Kekei Mora. Namun pada detik yang sama Butsuma menepakkan tangannya ke tanah dan menciptakan Mokuton Shinsu Senpo akar bayangan pohon Shinju yang merambat seperti ular dan langsung mengikat tubuh leluhur Momoshiki. Namun leluhur Momoshiki mencoba memutus Mokuton tersebut dengan teknik Kekei Mora namun butuh waktu sepersekian detik. Dan momen itu dipakai Tajima untuk langsung menusukkan salah satu pedang Susanoo miliknya ke bahu leluhur Momoshiki. Setelah itu terlihat tubuh leluhur Momoshiki yang tertembus pedang Susanoo milik Tajima. Leluhur Momoshiki sontak menjerit kesakitan. Lalu di detik yang sama juga, Butsuma Senju yang melihat kesempatan bagus untuk menyerang leluhur Momoshiki kembali dirinya langsung mengaktifkan teknik Suiton Suijin Soha. Setelah itu terlihat Butsuma Senju memanggil gelombang air penjaga, yakni sebuah gelombang air besar seperti tembok tsunami. Butsuma menggunakan Suiton ini seperti Tobirama, namun versi lebih berat dan bertenaga. Ia memanggil aliran air deras dari tanah untuk menahan serangan dan mendorong musuh, atau membuat permukaan licin untuk mengacaukan pertahanan lawan. Alhasil gelombang air besar itu langsung menghantam tubuh leluhur Momoshiki hingga membuat tubuh leluhur Momoshiki terhempas dan terdorong ke pilar batu. Boruto yang menyaksikan itu hendak menolong. Namun Shibai tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka setelah itu muncul di belakang Boruto dan menjatuhkan logam besi hitam dari dimensi Daikokuten. Lalu menimpa logam besi itu dengan Shinjutsu Amaterasu Jin yakni cahaya pemurni dimensi. Alhasil Boruto yang menyaksikannya dirinya hendak menghindar dari serangan Shibai dengan kecepatan Dojutsu Mata Jogan. Namun efek dari teknik Shinjutsu Amaterasu Jin langsung memurnikan cakra lawan, alhasil Dojutsu seperti kedua mata Jogan sontak terhenti untuk sesaat, dan semua teknik elemen dasar langsung runtuh karena efek teknik ini. Lalu Boruto yang hendak berpindah posisi sontak gagal untuk terhindar dari serangan logam besi yang dijatuhkan Shibai dari dimensi Daikokuten. Dan logam besi itu langsung menimpa tubuh Boruto hingga menimbulkan ledakan besar hingga menciptakan kawah bekas ledakan tersebut. Kemudian Boruto yang tertimpa logam besi yang dijatuhkan Shibai, tiba-tiba Boruto masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Setelah itu sosok kutukan Izanagi Jogan kembali menemui Boruto dan berkata, "Dasar bodoh, kenapa kau lemah sekali Boruto? Aku sudah memberikan sedikit cakraku untuk membantumu hingga Jogan Izanagi itu berevolusi bukan? Tapi kenapa kau tidak menggunakannya dengan baik?" Boruto yang mendengarnya sontak membalas, "Brengsek, tutup mulutmu itu sialan. Aku sudah menggunakan mode itu, dan aku sudah menghancurkan Lucifer sebelumnya. Tapi kau bisa lihat sendiri bukan? Lucifer lain muncul dan memanggil roh para Otsutsuki dan shinobi masa lalu. Bahkan Lucifer ini tak tanggung-tanggung yang dia panggil kakek Hagoromo dan Shibai." Kemudian sosok ketukan Izanagi Jogan menjawab, "Ya tentu aku tahu, dan Shibai ini bukan Otsutsuki kaleng-kaleng. Shibai ini adalah Otsutsuki tingkat dewa yang telah berevolusi. Bahkan kekuatan Shibai ini bisa menghentikan jutsu sebelum jutsu itu terbentuk, membaca niat sebelum pikiran itu terbentuk, tapi bukan tidak mungkin dia tidak mempunyai kelemahan. Buktinya kau dulu pernah membunuhnya bukan?" Boruto yang mendengarnya kemudian menjawab, "Iya, dulu aku sempat membunuhnya. Tapi sekarang ini lain ceritanya. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya dan ditambah lagi ada kakek Hagoromo yang sewaktu-waktu bisa menyerangku." Sosok kutukan Izanagi Jogan kemudian berkata kembali, "Aku tahu dan mengerti apa yang sedang kau alami saat ini Boruto. Aku tahu kau sedang dalam dilema karena kau tidak mau melukai leluhurmu Hagoromo bukan? Dan Shibai kini muncul dengan kekuatan absolut. Tapi situasinya kau masih belum bisa untuk membunuh mereka semua. Bahkan aku tidak yakin Jogan tahap 5 yang mempunyai 40 kekuatan itu mampu menghancurkan semua musuhmu saat ini Boruto. Tapi, aku akan mengubah evolusi Jogan itu ke tahap mode Izanagi Ryujin kedua, dan ingat Boruto, bahkan ini lebih kuat dari Jogan tahap awal hingga Jogan tahap maksimal.
Sebab ini bukan Jogan yang bertahap tapi ini mode Jogan yang lebih kuat dari Jogan yang bertahap. Boruto yang mendengarnya membalas, "Apa aku harus percaya dengan mulut busukmu itu, hah?" Sosok kutukan Izanagi Jogan kemudian menjawab, "Itu terserah padamu, kau mau percaya atau tidak, tapi aku sudah membuktikannya kepadamu bukan? Aku sudah membantumu memasuki mode Izanagi Jogan Ryujin dan itu yang membuat daya tempurmu meningkat sejauh ini." Boruto yang mendengarnya berkata, "Sial, aku tidak punya pilihan lain selain harus menambah daya tempurku saat ini, sebab aku tidak mungkin bisa menghabisi mereka semua sekaligus hanya dengan mengandalkan Jogan tahap maksimal saja. Jadi aku harus bagaimana?" Kutukan Izanagi Jogan kemudian menjawab, "Aku akan memberikan separuh cakraku kepadamu, dan cakraku akan dengan otomatis memicu mode Ryujin untuk meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Jadi bersiaplah Boruto, sebab aku juga tidak mau mati konyol bersamamu." Setelah kutukan Izanagi Jogan berkata demikian, sosok kutukan Izanagi Jogan langsung memberikan setengah cakranya kepada Boruto. Alhasil, cakra itu langsung berputar dan mengalir ke seluruh tubuh Boruto sehingga menciptakan energi berwarna biru bercampur merah pekat. Pola mata Boruto kini berubah kembali akibat teraliri cakra besar dari sosok kutukan Izanagi Jogan yang berada di tubuhnya. Dua tanduk ini keluar bersamaan dan tanduk ini bukan seperti tanduk milik Momoshiki melainkan tanduk yang sangat jauh berbeda. Kemudian di luar alam bawah sadar, terlihat sebuah cahaya biru kemerahan bersinar dari logam besi yang sebelumnya menimpa Boruto. Lalu semua yang berada di tempat itu melihat ke arah sinar tersebut dan mereka semua terkejut setelah logam besi yang dihantamkan Shibai hancur seketika. Bahkan Shibai yang berada tidak jauh dari posisi Boruto saat itu, Shibai langsung bisa merasakan kekuatan maha dahsyat, sebab Shibai bisa membaca situasi bahkan Shibai bisa melihat cakra musuhnya dari jarak puluhan kilometer. Kemudian dari ledakan itu tubuh Boruto muncul kembali dan langsung menghilang dengan kecepatan yang hampir mustahil bisa dibaca mata biasa. Setelah itu Boruto muncul di hadapan Shibai dan langsung memukul perut Shibai dengan kekuatan luar biasa. Bahkan ruang di sekitar Shibai langsung terkoyak akibat efek ledakan kekuatan dari pukulan Boruto tersebut. Terlihat tubuh Shibai langsung ambruk dan sekaligus memuntahkan darah segar akibat pukulan yang tak masuk akal dari Boruto. Tak hanya itu, Boruto langsung membuka telapak tangannya dan secara tiba-tiba tubuh Shibai seolah terhimpit hukum dimensi dari Boruto yang membuat struktur cakra Shibai sontak menyusut seolah dicabut paksa. Kemudian Hagoromo yang melihat ini, dia langsung meluncurkan Shakujo-nya lalu melepaskan Banbutsu Rasengan yang berisi perpaduan Yin Yang dan Senjutsu, dan Hagoromo sontak langsung menghantamkannya ke tubuh Boruto. Akan tetapi bola Rasengan itu meledak sebelum terkena ke tubuh Boruto, sebab Boruto sontak mengaktifkan jaringan Izanagi Jogan Ryujin tahap keduanya bergerak untuk memutar nasib serangan itu agar tidak menyentuh dirinya dan alhasil serangan itu melebar kemudian menghancurkan tebing. Setelah demikian, Boruto langsung menginjak tubuh Shibai yang sedang terkapar di bawah dan berkata kepada Hagoromo dengan berkata, "Jangan paksa aku kakek, aku tidak mau melukaimu, jika sampai aku melakukan itu kepada tubuhmu aku sama saja dengan menghajar ayahku sendiri, tapi jika kau memaksaku maka aku juga tidak ada pilihan lain selain bertarung denganmu juga." Hagoromo yang mendengar itu menjawab, "Begitu ya Boruto? Tapi aku rasa kau layak bertarung denganku. Sebab aku bisa lihat peningkatan kekuatan yang tak masuk akal dari kedua mata Jogan itu, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini bukan?" Kemudian dengan tiba-tiba Hagoromo mengangkat tangannya perlahan, dan 8 Gudodama muncul di punggungnya dan hendak melepasnya ke arah Boruto. Hagoromo melepaskan satu Gudodama itu dan langsung melesat lalu berubah bentuk menjadi tombak hitam yang memanjang berputar seperti spiral maut. Namun Boruto yang menyaksikan Gudodama mengarah ke tubuhnya, tiba-tiba Boruto menghilang dari posisinya. Lalu Hagoromo yang menyaksikan Boruto telah hilang dari posisinya, dan kedua matanya bahkan tidak sempat menangkap pergerakan Boruto sama sekali. Alhasil dalam sepersekian detik, Boruto muncul tepat di sampingnya dengan tatapan mata Jogan Ryujin yang mirip seperti mata naga. Boruto sontak langsung membuka telapak tangannya dan secara mengejutkan seluruh Gudodama Hagoromo langsung terlipat masuk ke dalam titik hitam kecil di telapak tangan Boruto hingga lenyap tak tersisa. Hagoromo yang menyadari ini mencoba menjauh dengan teknik levitasi Rikudo, tetapi ruang di sekelilingnya mengeras seperti dikunci oleh hukum baru yang Boruto ciptakan sendiri. Cakra Hagoromo mulai turun drastis sebab dipaksa padam oleh tatapan Jogan yang memotong garis takdirnya. Kemudian saat Hagoromo mencoba membentuk Gudodama baru, Boruto langsung menekan dua jarinya ke udara, dan semua bola hitam Gudodama itu sontak pecah seperti debu seolah tidak pernah ada.
Setelah itu Hagoromo terhenti, tubuhnya menegang ketika Boruto tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Dan kedua tangan teraliri cakra luar biasa dengan pola karma yang merambat seperti retakan cahaya. Kemudian dalam satu dorongan ringan, Boruto langsung menekan punggung Hagoromo, dan sontak seluruh energi Rikudo milik Hagoromo diserap keluar dari tubuhnya, hingga membuatnya tersungkur tanpa perlawanan. Dirinya tidak mampu bergerak, tidak mampu membentuk satu jutsu pun, benar-benar tidak berkutik di hadapan kekuatan Boruto yang sudah melampaui batas Otsutsuki manapun. Hagoromo mulai terhuyung akibat cakra Rikudonya diserap oleh Boruto, dan dirinya terlihat seperti kehilangan tenaga untuk bangun dan melawan Boruto. Setelah itu Boruto membuat segel tangan dan dirinya menciptakan sebuah rantai dewa untuk menyegel tubuh Hagoromo. Alhasil sebuah rantai emas muncul dari bawah tanah tepat di samping belakang dan depan dari tubuh Hagoromo, kemudian rantai-rantai itu sontak menjerat tubuh Hagoromo. Sesaat setelah rantai dewa itu menjerat tubuh Hagoromo, Boruto langsung menciptakan sebuah segitiga piramida besar dari tanah di sekitar tubuh Hagoromo dan piramida itu langsung membungkus tubuh Hagoromo. Kemudian terlihat tubuh Hagoromo mulai tersegel oleh jutsu penyegelan yang diciptakan Boruto sendiri. Lalu sebelum tubuhnya tersegel penuh, Hagoromo sempat berkata, "Perjuangkan semua yang kau sayangi Boruto. Aku minta maaf jika aku belum bisa membantumu untuk saat ini. Jaga dirimu baik-baik cucuku." Setelah berkata demikian seluruh tubuh Hagoromo mulai tertimbun piramida tersebut. Boruto yang mendengarnya sontak membalas, "Maafkan aku juga kakek. Aku belum bisa sepenuhnya menjadikan bumi tempat yang aman dari segala ancaman. Aku hanya ingin perdamaian ini tercipta dan menghentikan segala peperangan." Setelah berkata demikian, Boruto langsung mengecilkan piramida itu dan menyimpannya di sebuah dimensi milik Boruto agar tidak ada yang bisa memanggilnya kembali untuk bertarung dan kepentingan pribadi mereka. Alhasil kakak Lucifer itu sontak marah dan berkata, "Sialan, dasar brengsek, dia berhasil menyegel Otsutsuki itu, bahkan kekuatannya meningkat dengan cepat. Apa yang sudah merasuki jiwanya saat ini? Sungguh tidak masuk akal peningkatan kekuatannya. Ini tidak bisa kubiarkan. Aku harus cepat-cepat mengambil kedua mata itu darinya." Namun setelah kakak Lucifer ini berkata seperti itu, Shibai terlihat bangkit dan lagi-lagi dirinya menciptakan Shinjutsu tingkat dewanya dan kali ini dia mengaktifkan teknik Kishino Kokei, yakni sebuah teknik kekuatan suara dewa pengatur bencana. Alhasil Shibai langsung menurunkan ratusan petir yang menyambar seluruh area sekitar pertarungan, dan petir-petir itu langsung berubah menjadi naga petir yang menghantam puluhan kali tubuh Boruto. Namun Boruto terlihat hanya berdiri tegap sambil maju dan menatap lurus ke arah Shibai dengan tatapan ingin membunuh targetnya. Kemudian Shibai yang menyaksikan Boruto masih berdiri dan mendekat kepadanya meski tubuhnya dihantam puluhan kali oleh petir-petir naga yang diciptakan Shibai sendiri. Shibai sontak terkejut dan makin ketakutan dengan situasi yang 180 derajat berbalik arah. Tak hanya itu saja, Shibai juga sontak langsung menghantam tubuh Boruto yang masih berjalan mendekat dengan hujan kristal es. Namun lagi-lagi Boruto seperti tidak merasakan sakit dari serangan tersebut. Sebab ternyata Boruto sudah memutar kembali takdir kenyataan dan mengubahnya menjadi sebuah ilusi yang tampak nyata di pandangan mata Shibai. Meski Shibai dalam canon mampu menconter segala jutsu berbasis ilusi, tapi kali ini dirinya seperti sedang masuk ke dalam genjutsu milik Boruto. Shibai yang masih tidak percaya dengan keadaannya saat ini, dirinya berkata dengan penuh amarah, "Dasar bocah bajingan kau ini Boruto. Memang tidak punya otak kekuatanmu itu, kau bocah gila yang tak punya pikiran. Kenapa dewa sepertiku sama sekali jauh di bawah kekuatanmu itu, hah?" Setelah berkata demikian, Shibai langsung menciptakan Shinjutsu lain yakni Amatsumi Kekai. Ini adalah teknik kekuatan sebuah ruang tanpa hukum cakra. Dengan teknik ini Shibai dapat membuka ruang yang memutus cakra target, dan di dalam ruang serangan teknik ini, ninjutsu tidak dapat terbentuk, mata dojutsu terhambat, jutsu penguatan tubuh hilang, dan target menjadi seperti manusia biasa di dalam efek teknik ini. Namun itu tidak berlaku kepada Boruto dan hanya berlaku kepada shinobi atau Otsutsuki lain yang tidak memiliki kekuatan Ryujin seperti milik Boruto. Alhasil Boruto yang menyadari teknik itu, dirinya langsung membuat segel tangan kembali, dan mengkopi jutsu itu sehingga teknik itu berbalik kepada Shibai sendiri. Setelah demikian, Boruto tiba-tiba sudah berada tepat di hadapan Shibai dan Boruto sontak memukul hukum ruang di sekitar Shibai. Alhasil Shibai langsung terhempas ke udara kemudian Boruto mengaktifkan Mokuton lalu menembus tubuh Shibai dengan tangan kayu raksasa yang terbentuk dari Mokuton tersebut.
Shiba yang langsung tertembus tangan kayu Mokuton sontak menjerit kesakitan kembali hingga perutnya berlubang akibat serangan lanjutan dari Boruto ini. Leluhur Momoshiki dan yang lainnya juga menyaksikan momen perubahan tubuh Boruto yang seperti ini. Bahkan leluhur Momoshiki berkata dalam hatinya dengan berkata, "Kekuatan apalagi ini Boruto? Kau memang anak yang berbeda. Kau sekarang sudah jauh melampaui para Otsutsuki pendahulumu, dan bahkan aku juga mungkin jauh di bawah kekuatanmu saat ini. Dan tanduk itu? Rasa-rasanya tanduk itu bukan milik Momoshiki. Apa jangan-jangan di dalam tubuhmu ada sosok hitam dari sisi Jogan?" "Iya, aku mengerti sekarang. Tapi siapa yang sudah membuka akses itu sehingga sosok hitam Jogan terbuka?" Namun setelah leluhur Momoshiki berkata seperti ini, tiba-tiba dari arah belakang, Butsuma hendak menghancurkan tulang leluhur Momoshiki dengan Mokuton Hogi no Kyakujutsu. Butsuma membuat pedang kayu dan hendak menebaskannya ke tubuh leluhur Momoshiki yang masih terdiam, akibat masih terfokus kepada perubahan mode Boruto tersebut. Namun Boruto yang jaraknya cukup jauh dari posisi leluhur Momoshiki, dirinya mampu menyadari hal yang berbahaya itu dari sensori penglihatan Dojutsu Jogan miliknya. Alhasil Boruto langsung berpindah cepat dari posisinya itu dan tiba-tiba Boruto sudah berada di hadapan leluhur Momoshiki. Kemudian Boruto langsung menangkis pedang Mokuton milik Butsuma dengan kampakin Shiki yang sudah teraliri elemen Raiton Kyaku. Setelah demikian, ledakan hebat terjadi akibat benturan dua kekuatan ini, dan terlihat pedang Mokuton Butsuma hancur berkeping tak tersisa. Namun Butsuma yang menyaksikan pedang Mokutonnya telah hancur. Butsuma kembali menyerang dengan menciptakan Raiton Raihaki Bataring Halilintar. Butsuma memakai aliran listrik di tubuh untuk memperkuat pukulan dan tebasan pedangnya serta mengaliri listrik ke Mokuton naga kayu yang langsung dia buat setelah pedang Mokutonnya hancur. Butsuma membuat serangan jarak dekatnya dengan melepaskan naga kayu yang sudah terlapisi Raiton itu sehingga bisa melumpuhkan otot target. Akan tetapi Boruto langsung mematahkan naga kayu itu dengan memanggil Susanoo merah yang membungkus tubuhnya dan menebas kepala naga kayu milik Butsuma dengan kampak Susanoo merah dari Boruto. Namun di sisi lain di detik berikutnya, Tajima melempar ribuan panah Susanoo tak berwarna yang tercampur Amaterasu hijau yang ia ubah melalui Mangekyo-nya. Dan anak panah itu langsung meluncur menghujani Boruto yang sudah berhasil memenggal kepala naga milik Butsuma Senju tersebut. Akan tetapi Boruto menangkis semuanya dengan Rasengan Singularity yang menciptakan lubang gravitasi kecil di depannya sehingga membuat semua anak panah itu tersedot masuk ke dalam ruangan dimensi Rasengan milik Boruto. Lalu kakak Lucifer yang berdiri di kejauhan dan menyaksikan semua itu, kakak Lucifer ini sontak mengangkat jarinya lalu menekuk hukum realita. Alhasil seluruh medan perang berguncang seperti kain ditarik paksa sehingga tubuh Boruto kehilangan keseimbangan dan dihajar habis-habisan oleh gravitasinya sendiri. Boruto yang sedang dipukul ribuan kali oleh cahaya yang tak tampak, Boruto seperti tidak merasakan sakit sedikit pun dan tubuhnya seperti kebal terhadap serangan taijutsu semacam ini. Kemudian beberapa detik setelah itu, Boruto tiba-tiba langsung mengeluarkan semua anak panah yang dia serap dari serangan Tajima itu, dan Boruto langsung melemparkannya ke arah kakak Lucifer yang masih mengarahkan teknik gravitasi taijutsu kepadanya. Alhasil semua anak panah itu kini berbalik menghujani tubuh kakak Lucifer ini dan salah satunya langsung menembus tubuh kakak Lucifer hingga menimbulkan kobaran api yang menyala-nyala. Kakak Lucifer yang terdampak efek dari anak panah tersebut, kakak Lucifer langsung membuat gelombang air untuk menetralisir kobaran api besar yang membakar tubuhnya. Namun Boruto yang menyadari itu, dirinya langsung berpindah cepat dengan Hiraishin menuju tubuh kakak Lucifer dan Boruto sontak membuka telapak tangannya dan mengubah semua air itu menjadi angin. Alhasil setelah air itu berubah menjadi angin, sontak angin itu memperbesar kobaran api tersebut dan tubuh kakak Lucifer ini tambah terbakar hebat. Setelah itu, Boruto menambah serangannya dengan menciptakan ribuan Gudodama yang langsung menghantam tubuh kakak Lucifer hingga hantaman Gudodama itu menimbulkan ledakan yang maha dahsyat. Namun sosok berjubah hitam yang sudah berada di dalam Susanoo Perfect miliknya, tiba-tiba saja sosok berjubah hitam itu membuka salah satu jogannya dan menciptakan hujan yang hanya turun di kobaran api yang sedang membakar kakak Lucifer ini. Alhasil Boruto yang menyadarinya sontak kaget dan terkejut. Sebab Boruto bisa merasakan kekuatan Jogan yang tiba-tiba aktif dari sosok berjubah hitam itu. Setelah demikian Boruto berkata dalam hati dengan berkata, "Apa-apaan itu? Sepertinya aku merasakan kekuatan Jogan dari sosok berjubah ini ketika dia menurunkan hujan. Aku makin penasaran dengan dia ini, siapa sosok itu sebenarnya?" Lalu setelahnya, sosok berjubah itu mengaktifkan kembali salah satu jogannya dan menyemburkan api hitam dari Susanoo miliknya ke arah Boruto.
Namun Boruto langsung menghapus serangan itu dengan teknik Seiryu Kekai, dan mengubah realitas defensif agar semua serangan musuh pasti gagal. Diaktifkan saat pengguna menerima serangan mematikan, dan serangan musuh seolah salah takdir sehingga tidak pernah terjadi pada tubuh pengguna. Sosok berjubah hitam itu yang mengerti dengan kekuatan ini. Sosok berjubah hitam langsung melapisi salah satu jogannya dengan Rinnegan dan mengubah kembali takdir serangan itu dengan teknik Tenrin Shukusei. Kekuatan ini bisa mengadili nasib seseorang berdasarkan niat hatinya, kemudian diaktifkan saat pengguna marah terhadap ancaman. Lalu musuh dipaksa menerima hukuman takdir berupa penurunan kekuatan permanen sesuai dosa atau tindakan.